Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu globalisasi akan mempresentasikan film ya yang memiliki unsur globalisasi yaitu bernama yang berjudul Distrik 9. Film ini disutradarai oleh uh, Neil Blomkamp dan dirilis pada tahun 2009. Di antara aktor yang star aktornya itu yaitu Charlton Copley, David James, dan Jason Cobb. Distrik 9 ini adalah film fiksi ilmiah. Jadi dia mengintegrasikan fiksi dengan ilmiah karena memang settingnya itu di era teknologi sudah maju ya. Dia itu filmnya cukup menarik yang mengangkat tema-tema globalisasi seperti adanya migrasi, segregasi rasial, ya, lalu eksploitasi manusia dan ada juga konflik antar budaya. Film ini latar belakangnya di Afrika Selatan, tentunya yang zaman kontemporer karena sudah memiliki teknologi yang maju. Dan plot dan settingnya ini dia itu pada awalnya mengambil tempat di sebuah kamp pemukiman di Johannesburg, Afrika Selatan. Di mana pada awalnya ada invasi, bukan invasi sebenarnya mungkin ya, semacam kayak datangnya makhluk asing dari luar angkasa yang disebut sebagai prawns ya karena mereka mirip udang. Mereka datang lalu mereka akhirnya tinggal setelah mereka mendarat di bumi. Pada awal disambut dengan baik ya, diterima dengan simpati. Namun kemudian mereka itu pada akhirnya diisolasi di camp-camp yang kumuh, yang mirip dengan camp-camp pengungsian lah, mungkin dan atau sejenisnya gitu. Sehingga mereka akhirnya berkonflik karena mereka juga dieksploitasi secara teknologi oleh perusahaan-perusahaan kapitalis gitu ya dalam rangka untuk keuntungan komersial mereka, dan akhirnya dengan adanya konflik antar budaya, konflik rasial karena mereka itu dengan manusia berbeda secara genetik dan biologinya, muncullah konflik-konflik yang akan nanti dijelaskan oleh rekan saya pada bagian presentasi selanjutnya. Saya akan menjelaskan konteks globalisasi dalam film Distrik 9 ini. Yang pertama itu ada migrasi dan pengasingan. Nah, di dalam film Distrik 9 ini, dia menggambarkan dampak dari migrasi manusia dan makhluk asing, serta bagaimana mereka diisolasi dan diperlakukan dalam konteks globalisasi. Nah, tentunya hal ini mencerminkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas imigran dan pengungsi dari berbagai belahan dunia. Lalu yang kedua itu ada eksploitasi dan kapitalisme. Nah, dalam film Distrik 9 ini, perusahaan multinasional itu sangat terlibat dalam mengeksploitasi teknologi dari makhluk asing. Nah, tentunya hal ini diperuntukkan untuk keuntungan komersil mereka sendiri. Nah, jadi hal ini mencerminkan kekhawatiran akan dominasi dari perusahaan-perusahaan besar atas sumber daya dan teknologi dalam globalisasi. Lalu sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan apa yang tadi sudah akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang uh, konflik dari film District 9 ini. Dari konflik sosial dan budaya, konflik ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Manusia menganggap makhluk luar angkasa sebagai ancaman dan menindas mereka secara berlebihan. Sementara itu, makhluk luar angkasa juga mengalami diskriminasi dan ketidakadilan, mirip dengan pengalaman orang berkulit hitam di Afrika pada era apartheid. Tokoh utama Wikus van der Merwe, seorang birokrat yang berurusan dengan pengendalian makhluk luar angkasa, mengalami perubahan fisik yang menyerupai makhluk luar angkasa. Hal ini membuatnya lebih memahami keinginan mereka dan menimbulkan konflik dalam dirinya sendiri. Film ini menggunakan konflik antar budaya sebagai metafor untuk mengkritik diskriminasi rasial dan ketidakadilan sosial, serta menyoroti pentingnya pemahaman dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya, konflik politik yang ada yaitu politik apartheid.
film ini yang tadi sudah dijelaskan terinspirasi dari politik yang pernah ada di Afrika Selatan antara kulit hitam dan kulit putih. Yang kedua juga ada kekuasaan dan ketamakan. Di film ini menekankan kekuasaan dan ketamakan manusia, terutama melalui organisasi MNU yang ada di film tersebut yang berusaha untuk mengontrol dan memanfaatkan Brown dalam filmnya menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk memanipulasi dan memiskinkan kelompok tertentu. Selanjutnya ada juga konflik sosial, kondisi sosial yang dilihatkan di film ini seperti yang diperlakukan tidak adil kepada Brown, dipaksa hidup di daerah kumuh bernama distrik, dan hal ini menunjukkan bagaimana kelompok minoritas dapat diisolasi dan diperlakukan secara tidak adil. Selanjutnya ada identitas dan diskriminasi yang ada di film ini juga terutama melalui karakter Wikus yang berusaha memahami dan menghormati Proud. Hal ini menggambarkan bagaimana identitas dan status sosial dapat mempengaruhi interaksi antar kelompok-kelompok yang ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian terakhir ini ada pesan film dan juga kesimpulan. Pesan filmnya itu film ini menggambarkan bagaimana globalisasi tidak hanya menghubungkan masyarakat, tetapi juga membawa tantangan besar dalam hal integrasi sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi sumber daya. Ini mengajak penonton untuk memikirkan dampak dari pandangan xenofobia, eksploitasi, dan segregasi dalam konteks global yang semakin kompleks. Kesimpulannya, Distrik 9 ini berhasil menggabungkan tema-tema fiksi ilmiah dengan isu-isu global yang mendalam, menawarkan pandangan yang tajam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global dalam menghadapi perbedaan budaya, migrasi, dan eksploitasi untuk merenungkan dampak dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia.